Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan reaksi asam dan basa. Contohnya, kita menggunakan asam klorida yang akan direaksikan dengan natrium hidroksida. Cara membuat hasil reaksi dari asam dan basa, kita ionisasikan dulu larutan asamnya. Asam klorida jika direaksikan akan menghasilkan ion H+ dan Cl-. Lalu natrium hidroksida akan menghasilkan ion Na+ dan OH-. Hasil reaksinya hanya kita silangkan ion positif dan ion negatifnya. Ion Cl- akan berikatan dengan ion Na+ dari NaOH menghasilkan NaCl berbentuk larutan, dan ion H+ akan berikatan dengan ion OH- menghasilkan air. Hasil reaksi asam dan basa ini disebut dengan garam. Kita ke contoh yang kedua, jika ionnya berupa ion 2+. Kita reaksikan asam klorida dengan MgOH2. Nah, pertama kita ionisasikan dulu, ini sama hasilnya H+ dan Cl-, lalu MgOH ionnya Mg2+ dan OH-. Lalu Cl-nya akan berikatan dengan Mg2+ dan H+ akan selalu berikatan dengan OH-. Mg2+ yang bertemu dengan ion Cl- di sini akan menjadi MgCl2 berupa larutan dan H2O. Nah, reaksi ini harus kalian setarakan terlebih dahulu. Di sini Cl-nya ada 2 atom, berarti di sini kita beri koefisien 2. Lalu jumlah hidrogennya di sini ada 4, di sebelah kanan baru ada 2, maka di sini kita tambahkan koefisien 2. Lalu selanjutnya menghitung pH campuran asam kuat dan basa kuat. Jika 50 ml larutan asam klorida dengan konsentrasi 0,1 molar direaksikan dengan basa, misalkan kita menggunakan natrium hidroksida sebanyak 50 ml dengan konsentrasi 0,05 molar. Cara menghitung pH-nya bagaimana jika terjadi reaksi asam klorida yang berupa asam kuat dengan natrium hidroksida yang merupakan basa kuat. Langkah pertamanya, kalian harus menghitung mol dari masing-masing zat yang terlibat. Kita hitung mol dari HCl. Mol jika yang diketahui volume dengan molaritas, maka rumusnya adalah molaritas dikali volume. Saya akan menggunakan volumenya tetap 50 ml. Di sini molaritasnya 0,1. Lalu volumenya 50 ml, maka mol HCl-nya adalah 5 mmol. Lalu kita hitung mol dari NaOH. Mol NaOH-nya sama molaritas dikali volume. Di sini 0,05 dikali 50 mili juga, hasilnya adalah 2,5 milimol. Setelah itu kalian tuliskan reaksinya. Sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi, reaksi antara asam dan basa menghasilkan NaCl dan H2O. Nah, di sini untuk menghitung pH-nya kita menggunakan tahap
reaksi sama seperti di kesetimbangan, ada mula-mula, reaksi, dan dalam keadaan setimbang atau sisa. Kalau yang di sini sisa. Lalu kita masukkan data mol yang sudah dihitung di sini. HCl mula-mulanya 5 milimol, lalu NaOH-nya 2,5 milimol, NaCl dan H2O-nya belum terbentuk, berarti masih 0. Lalu pada reaktan itu tandanya negatif, lalu pada produk itu tandanya positif karena bertambah. Kita cari mol yang bereaksi menggunakan konsep reaksi pembatas. Jadi mol yang jumlahnya lebih sedikit atau mol dibagi dengan koefisiennya masing-masing, mana yang lebih kecil itu yang akan habis bereaksi. Jadi antara HCl dengan NaOH, ini molnya HCl 5 dibagi 1 koefisiennya, lalu untuk NaOH molnya 2,5 dibagi 1, itu mol yang lebih kecil adalah mol NaOH-nya. Jadi yang akan habis bereaksi adalah NaOH. Karena habis bereaksi berarti mol yang bereaksi pada NaOH itu 2,5 juga milimol. Lalu di sini karena koefisiennya sama untuk HCl, maka yang bereaksi sebanyak 2,5 milimol. Untuk NaCl-nya di sini 2,5 milimol, H2O-nya juga 2,5 milimol karena koefisiennya semuanya sama. Lalu kita hitung 5 dikurangi 2,5, 2,5 milimol yang tersisa dari HCl, NaCl yang terbentuknya 2,5, H2O yang terbentuk 2,5 milimol. Nah, untuk menghitung pH-nya, karena di dalam larutan yang tersisa di sini ada komponen dari asam klorida yang tersisa molnya. Untuk basanya habis, lalu di sini terbentuk garam dan air. Karena di sini yang tersisa adalah asam kuat molnya, maka dalam campuran setelah selesai bereaksi, larutannya bersifat asam. Bersifat asam, maka yang akan kita hitung pertama adalah H+. Nah, konsentrasi H+ di sini kita mengambil dari mol HCl yang tersisa. Karena di sini konsentrasi yang tersisa itu adalah mol. Untuk mencari konsentrasi itu rumusnya adalah mol per volume. Yang kita ambil adalah mol asam kuat. Nah, karena mol asam kuat di sini yang kita gunakan dalam keadaan sisa atau terakhir yang sudah selesai bereaksi, maka volume yang kita gunakan di sini adalah volume total. Karena dalam campuran, jadi yang kita gunakan volume total. Mol asam kuatnya 2,5 milimol, lalu volume totalnya adalah 50 dan 50, 100 mili. Maka hasilnya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 2 molar untuk konsentrasi H+-nya. Lalu kita ubah ke pH. pH-nya berarti 2 min log 2,5.